Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang materi prinsip dan praktik ekonomi Islam. Dibagi menjadi dua bagian. Yang kali ini adalah bagian pertama yang membahas tentang muamalah, yaitu jual beli, utang piutang, dan sewa menyewa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an, warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia disebut muamalah. Tujuan diadakannya aturan ini adalah agar tatanan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam bagian dari ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, yaitu pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam, muamalah berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, bersyirikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal, di antaranya seperti berikut. Pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. 2. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. 3. Tidak boleh dengan cara-cara zolim atau aniaya. 4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. 5. Tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. 6. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang yang haram. Mari sekarang kita bahas tentang macam-macam muamalah. Pertama, jual beli. Kedua, utang piutang. Dan yang ketiga, sewa menyewa. Yang pertama yaitu jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahalallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Adapun syarat-syarat jual beli, syarat jual beli telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah: pertama, penjual dan pembeli haruslah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. 2. Uang dan barangnya haruslah halal dan suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan,
keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, milik sendiri. Ketiga, ijab qabul. Seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah, saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Dalam jual beli ada istilah khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Macam-macam khiyar ada 3. Pertama, khiyar majlis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Keduanya berhak memutuskan meneruskan atau membatalkan jual beli. Kedua, khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Ketiga, khiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai dari barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Dalam jual beli ada istilah riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun macam-macam riba. Pertama, riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Kedua, riba qardi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Ketiga, riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang atau ketela yang masih di dalam tanah. Keempat, riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar dan setelah layak dipetik. Berikut muamalah yang kedua, yaitu utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya utang Rp100.000. Di kemudian hari harus melunasinya Rp100.000 juga. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama. Rukun utang piutang. Rukun utang piutang ada 3, yaitu pertama yang berpiutang dan yang berutang. 2, ada harta atau barang. 3, lafaz kesepakatan. Misalnya, saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya, saya utang dulu beberapa hari lagi, atau jika sudah punya akan saya lunasi.
Untuk menghindari keributan di kemudian hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Dan apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang sebaik-baiknya ketika membayar utang." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berutang hewan. Kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih besar dari hewan yang beliau utang itu. Dan Rasulullah bersabda, orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Muamalah yang ketiga yaitu sewa-menyewa. Sewa-menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Syarat dan rukun sewa-menyewa. Pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah baligh dan berakal sehat. 2. Sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. 6. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. 7. Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Demikian juga dalam hal sewa-menyewa atau kontrak tenaga kerja. Haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya hal-hal sebagai berikut. Pertama, jenis pekerjaan dan jam kerjanya. 2. Berapa lama masa kerja. 3. Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya? Apakah harian, bulanan, mingguan, ataukah borongan? 4. Tunjangan-tunjangan yang diberikan, seperti transport, kesehatan, dan lain sebagainya kalau ada. Para siswa sekalian, demikian pembahasan prinsip dan praktik ekonomi bagian pertama tentang muamalah. Sampai jumpa di pembahasan yang kedua. Akhirnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.